Kabar bahagia kini datang menghampiri pasangan selebriti Tasya Kamila dan juga Randy Bachtiar. Ya, tepat pada 1 Januari yang lalu keduanya baru saja dikaruniai anak kedua berjenis kelamin perempuan. Dengan lahirnya sang buah hati tercinta, momen ini pun disebut sebagai salah satu kado terindah. Terlebih Randy Bachtiar yang baru saja lulus program S2 Columbia University di Amerika Serikat. Dan secara terbuka, Tasya Kamila pun turut menceritakan ekspresi yang berbeda dari sang suami dibanding dengan kelahiran anak pertama. Lantas, seperti apakah curhat Tasya Kamila yang turut membagikan pengalamannya saat menjalani tindakan operasi dengan metode baru? Alhamdulillah, tanggal 1 Januari kemarin, anak kedua kami telah lahir yang kami namakan Syafanina Wardana Bachtiar. Lahir di Rumah Sakit Brawijaya Antasari jam 2 siang, 2.15 siang. Berat badannya 3,5 kilo, panjangnya 50 cm. Alhamdulillah lahir dengan sehat dan selamat. Iya, dia ada di ruang operasi ya. Terus aku nggak nyadar sih kamu ngapain aja. Kali ini berani ngelihat. Nih, kalau di pas lahiran Ar, aku ngelarang dia untuk kayak kamu nggak boleh ngelihat di sebelah sana, perut aku dibelek. Kali ini dia kayak ngeliat deh. Iya, kali soalnya ini. kayak sempat nanya-nanya juga ke dokter kayak itu insisinya di tempat yang sama atau enggak gitu. Ya, kali ini lebih penasaran dan lebih berani untuk melihat di area bawah, di area perut. Untungnya nggak pingsan sih. Iya. Jadi, ya. Jadi selama operasi berlangsung ditemenin sih sama suami, alhamdulillah bisa ditemenin. Terus kali ini dia lebih terharu ya pas Ar kayaknya kayak yeay anak kita udah lahir. Kalau pas sekarang dia sampai kayak terharu banget gitu. Gak tahu kenapa terharu. Mungkin Iya bener kayak our baby is here sampai kayak nangis gitu. Sebentar aku lagi teler kayak ya. Ya mungkin karena kemarin habis ngejalanin kayak treatment buat sakit aku, jadi kayak ngerasa ini sebuah kayak miracle kalau babynya bisa keluar dengan selamat. Iya. Yes. Ya tentunya sangat-sangat bersyukur ya, banyak sekali nikmat dan berkah yang Allah berikan ke kami gitu sebagai keluarga. Dari mulai Randy alhamdulillah lulus S2-nya dengan hasil yang memuaskan juga, udah selesai kuliahnya. Bisa nyamperin aku tepat waktu ya, bayinya nggak brojol duluan. Jadi masih bisa nemenin juga ketika aku lahiran. Dan sekarang juga hands on banget juga sama anak-anaknya ya, karena sekarang punya 2 anak dan kerasa banget sih, maksudnya harus butuh effort lebih gitu untuk bisa ngasih kasih sayang dan juga berbagi waktu dan energi untuk 2 anak itu. Dan alhamdulillah seneng banget sih ada Randy gitu kan, jadi ada partner aku lah yang bisa saling bantu untuk urus anak, dan dia juga sangat-sangat perhatian juga sama aku, jadi nggak pengen aku juga terlalu capek, ngasih aku waktu untuk recover juga gitu. Perbedaannya dulu pas lahirin Ar sama yang sekarang, pasti dengan metode baru ya, pasti ada prosedur yang berbeda juga. Mungkin nanti Dokter Mary juga bisa jelasin ya perbedaannya apa, tapi kalau aku kan by pengalaman aja nih. Yang beda sih kayaknya kalau dari segi pasien gitu ya, cuman di puasanya doang gitu kan, karena kita nggak ngerti ya puasanya lebih singkat gitu dengan metode RX ini yang metode baru. Terus kalau prosedurnya sih aku rasa sih sama-sama aja, cuman memang efeknya di aku agak berbeda gitu, reaksi aku mungkin terhadap anestesinya atau apapun itulah agak berbeda. Kalau pas lahiran Ar aku feel good aja gitu, kayaknya di ruang operasi juga masih bisa ngobrol sama objinnya, terus kayak setengah sadar sih kalau waktu itu, tapi nggak banyak ngerasain apa-apa. Namun memang pemulihannya lebih lama ya. Kalau pas lahiran Ar aku baru bisa tegak itu kan 24 jam pasca operasi ya, baru bisa jalan juga yaitu 24 jam itu setelah operasi. Nah kalau sekarang mungkin ketika operasi memang pengalamannya beda gitu ya, aku ngerasa pusing, terus aku ada muntah-muntah, terus juga mungkin ada side effect dari anestesinya yang bikin aku satu badan gatel-gatel. Tapi memang pemulihannya ya lebih cepat sih dibandingkan yang pertama, walaupun memang setiap orang mungkin punya masa recovery yang berbeda-beda.
Dokternya sih sempat bilang ke aku ada orang yang 2 jam aja udah bisa duduk gitu kan, udah bisa duduk, dalam 6 jam udah bisa jalan dan mandi. Sementara kalau aku mungkin karena ada side effect yang aku rasakan ketika 6 jam pasca operasi aku masih keliengan gitu, masih belum bisa duduk. Terus akhirnya baru bisa jalan itu 15 jam pasca operasi gitu. Rasa haru serta bahagia yang tercampur menjadi satu dikala kelahiran anak kedua yang terbilang cukup berbeda dari sebelumnya, nyatanya membuat pasangan Randy Bachtiar dan Tasya Kamila secara serta-merta memberikan nama yang begitu indah untuk buah hati tercintanya itu. Diberi nama Safania Wardana Bachtiar. Nyatanya di balik nama yang begitu cantik, turut menyimpan sebuah arti yang begitu elok dan gemilang yang diciptakan oleh keduanya. Dan inilah arti nama anak kedua pasangan Randy Bachtiar dan juga Tasya Kamila. Syafanina Wardana Bachtiar. Syafa itu sebenarnya sama kayak nama aku ya. Jadi Syafa artinya itu murni, suci. Nina itu perempuan yang ramah dan anggun gitu. Jadi Syafanina anak perempuan yang suci, ramah dan anggun. Wardana Bachtiar nama belakang dia emang agak panjang. Jadi cuma bisa itu aja. Iya, jadi aku kira kan Ar itu jealous ya, karena pas di perut tuh kayak kadang masih suka jealous gitu. Ternyata dia seneng banget punya adik. Dia kayak begitu aku selesai operasi, dia langsung nanya gitu pas aku di kamar gitu kan, dia nungguin tuh di kamar. Adik mana mama, adik mana? Bentar ya, adik masih belum ada, mama juga belum ketemu adik gitu. Terus dia nanya lagi besoknya gitu kan, dia nggak nginep tapi dia cuma visit doang tuh. Besoknya, mama adik udah ada belum? Bentar ya nak, adik belum bisa kita lihat gitu, adik masih di ruangan dokter, aku bilangnya kayak gitu. Jadi dia sangat-sangat menanti adiknya. Terus yang awalnya sebelum lahiran tuh dia bilang ke aku kayak, nanti kalau mama lahiran aku nggak mau ke rumah sakit, aku mau tunggu di rumah aja. Tapi begitu kayak sekarang pas dia udah tahu kayak mamanya lahiran, terus dia bisa ketemu adik, dia langsung yang kayak, aku mau ke rumah sakit, aku mau lihat adik kayak gitu. Terus akhirnya ketika ketemu pertama kali juga seneng banget dia kayak, Ar happy banget Ar punya adik kayak gitu. Terus dia kayak gemes banget sama adiknya, kayak adik semuanya kecil, pipinya kecil, telinganya kecil gitu. Terus dia main-mainin gitu. Dia gemes banget sih. Terus dia kayak, mama aku boleh gendong adiknya ya, padahal dia juga masih kecil kan ya. Jadi kayak ya udah kita pegangin gitu. Jadi alhamdulillah sih ternyata reaksinya di luar dari ekspektasi aku ya. Aku kira dia bakalan cuek aja gitu sama adiknya, ternyata dia ngerasa happy juga dan seneng banget punya adik. Kayaknya sih pakai babysitter ya, karena aku pengen ya get as much help as I need aja gitu. Mengingat juga punya 2 anak kan, jadi biar bisa bagi waktu juga, biar aku juga bisa kerja, terus juga biar lebih nyaman aja sih gitu. Cuman memang ya nggak semuanya dikerjakan babysitter juga sih, pasti kan bagi-bagi tugas ya. Sama Randy juga aku ya lebih considernya karena punya 2 anak juga sih. Kalau sekarang sih masih ada beberapa kontrak yang harus dijalanin sih, jadi ya berjalan seperti biasa aja sih. Belum ada rencana untuk mengurangi juga, tapi pastinya kalau pasca lahiran ya aku butuh lah ya sekitar 1 bulan gitu kan untuk recover, untuk bisa optimalin juga beradaptasi sama bayi yang baru lahir. Jadi paling aku istirahatnya sih sekitar 1 bulan untuk pemulihan pasca lahiran ini. Kita alami, cuman memang terencana. Jadi memang udah direncanakan. Sebelumnya memang aku kan program KB dulu, maksudnya masih pakai KB. Jadi ketika merencanakan ya harus butuh waktu untuk lepas KB dulu, terus memperhatikan siklus, terus di Brawijaya juga bisa tanya-tanya sih sama obgynnya gitu, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk ini ya, membantu fertilitas ataupun kesehatan kita gitu, supaya bisa subur dan juga bisa sesuai rencana juga. Terus nanya-nanya tips kalau misalkan mau anak perempuan harus kayak gimana, di sini juga ada tips-tipsnya gitu kan. Terus itu aja sih paling, sama ya perhatikan asupan gizi. Jadi kita udah rutin minum vitamin nih berdua gitu, suplemen
buat kesehatan kita berdua. Udah itu aja sih.